Masalahnya, pemilu itu sering diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, sering dimanipulasi, sehingga hasil pemilu itu menjadi ternoda. Sering orang menuding, kalau ada kecurangan itu pasti yang curang itu aparat, pemerintah. Enggak. Berdasar pengalaman saya sebagai KMK, yang curang itu biasanya antar kontestan. Parpol curang terhadap parpol lain, membayar KPU. Betul Pak? Betul. Itu banyak yang sudah dipenjara, banyak yang sudah dijatuhi sanksi, baik itu pelaku dari kalangan kontestan maupun penyelenggaranya. Ada KPU yang dipecat, ada KPU yang masuk penjara, ada Bawaslu yang kemarin nih di satu tempat di Sumatera ini baru di OTT. Bawaslu belum apa-apa sudah melakukan tawar-menawar. Itu kecurangan bisa terjadi dari penyelenggara, parpol dan kontestan, tapi bisa juga dari ASN, bisa dari TNI, bisa dari Polri. Itu berdasar pengalaman banyak. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan satu perintah Presiden Republik Indonesia. Belum lama ini sudah mengatakan pemilu supaya disahkan secara judul adil, demokratis, tenang, damai. Saya ingatkan juga bunyi undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa semua aparat pemerintah, TNI, Polri harus netral, tidak boleh memihak. Itu yang diatur di dalam undang-undang. Saya ingatkan juga bahwa Kapolri juga sudah membuat surat edaran dan memerintahkan agar seluruh jajaran Polri itu netral. Bahkan yang saya baca surat edarannya itu, anggota Kapolri tidak boleh menerima, memberi atau menyalurkan dana partai politik pemilu. Tidak boleh juga membantu secara sepihak partai politik. Itu jelas. Jelas yang ditulis oleh Kapolri belum lama ini, supaya itu diingat, rakyat akan menilai. Panglima TNI juga baru saja mengatakan bahwa TNI itu netral, semua dilayani secara sama karena siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin atau wakil rakyat Indonesia yang harus kita beri kesempatan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Menpan RB juga sudah mengeluarkan surat ASN harus netral. Nah, oleh sebab itu nih yang harus kita ikuti agar pemilu itu bermartabat. Saudara, masalah lain, kalau tadi netralitas, yang sering jadi masalah itu yang lain adalah kecurangan antar kontestan. Jadi beda pemilu sekarang dengan pemilu di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru dulu, yang curang itu pemerintah terhadap kontestan. Sekarang kontestan lain curang terhadap kontestan lain. Partainya ini, ya, saya, misalnya nih, saya ikut pemilu bersama Pak Yuliandri, gitu. Kemudian ada juga Pak Suharyono misalnya. Pak Yuliandri misalnya mendapat suara 30.000. Untuk memperoleh satu kursi suaranya harus 35.000. Saya mendapat 2.000. Saya dapat 2.000, Pak Suharyono mendapat 4.000. Pak Yuliandri tidak bisa masuk, Pak Haryono tidak mau masuk, saya tidak bisa masuk. Lalu Pak Yuliandri itu membayar Pak Haryono dan membayar saya jadi 36.000 masuk dia. Itu contoh kecurangan yang sering muncul di pengadilan pemilu.
Belinya ke siapa tuh? Memindahkan suara-suara yang tidak masuk lalu dijual ke yang paling besar agar masuk tuh. Belinya kepada TPS, KPPS, kelompok panitia pemungutan suara. Beli di situ, transaksinya di situ. Itu berdasar pengalaman. Oleh sebab itu yang berperkara terkadang antara satu orang dari satu partai terhadap temannya sendiri yang satu partai, karena suaranya dicuri lalu dijual. Ini yang harus diawasi. Kemudian juga tidak jarang di TPS itu panitia pemungutan suara, PPS, itu juga jual beli juga. Sehingga saudara, ya, diharapkan saudara ini menjadi pemantau semua. Mungkin Pak Rektor bisa mengkoordinir agar membentuk barisan-barisan pemantau ke setiap TPS, memantau, diviralkan aja. Ini hitungannya di TPS sekian ada masalah, viralkan langsung. Nanti akan disediakan di pusat perhitungan yang netral, laporan yang datang dari masyarakat ini. Sekarang kok di kecamatan berubah, kok di kabupaten berubah, di mana ini masalahnya akan ketahuan. Saudara, bukan hanya itu. Kalau cara penghitungan mungkin lebih gampang dikontrol seperti itu. Misalnya Pak Rektor nyediakan 100 HP, udah kamu ke 100 TPS, nanti perhitungannya dijepret, potret, divideokan, hasilnya terakhir bagaimana, kirim ke pusat penghimpun data netral di Jakarta. Itu gampang kalau cuma begitu. Tetapi proses menuju pencoblosan itu juga harus dikawal, bukan hanya di TPS. Karena terkadang kecurangan terjadi di sini, di proses-proses menuju tanggal pencoblosan. Saudara, ini semua saya katakan agar pemilu kita itu bermartabat.